Tahu. Tahu? Tahu. Oh, tahu Bang. Tahu. Tahu. Kalau nggak salah rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Ditinjau itu setahu gue terakhir 15 September 2019 itu yang dibuka ke publik itu hanya 15 draft yang dikasih sosialisasi ke publik. Setelah dari 15 September 2019 itu belum ada sosialisasi terbuka lagi, dan juga draft yang baru itu dikasih tahu ke rakyat juga belum ada, sama ke pihak dari mahasiswa tuh belum ada gitu. Terakhir ditinjau tahun 2019. Waktu itu berbarengan dengan beberapa draft undang-undang besar seperti UU KPK dan lain-lain hal. Kenapa tahun ini bisa hype lagi, bisa jadi topik pembicaraan yang paling hangat? Karena di tahun 2019 pas ada gerakan reformasi di korupsi, itu ada penundaan untuk pengesahan draft tentang RKUHP. Cuman sekarang ternyata draft itu kembali dibuka dengan spekulasi ataupun dengan iming-iming kalau seandainya sudah direvisi, tapi draft terbarunya itu belum ada. Menjadi kontroversial karena tentang pemerintah yang bisa dibilang anti kritik atau nggak boleh dikritik untuk saat ini. Setahu gue kan rame di tahun 2019 ya, yang apa namanya, banyak menuai protes dari kalangan elemen masyarakat dah gitu. Kalau nggak salah tuh terakhir ditinjau tahun 2019, terus itu masih banyak pasal-pasal yang emang masih belum rampung gitu sampai sekarang. Jadi tahun ini juga masih menjadi abu-abu. Seinget gue tuh kemarin ditinjaunya itu 2019-an apa terakhir. Nah gue kalau buat alasannya sendiri tuh gue kayaknya emang rame karena mungkin baru kelihatan lagi kali pidana-pidananya. Kalau yang bermasalah itu pengkritikan keras terhadap demonstrasi untuk kepresidenan dan juga wakilnya itu 218. So far kalau seandainya terkait permasalahan beberapa pasal yang bermasalah itu lebih ke berbebasan berpendapat sih untuk permasalahan RKUHP. Selain itu juga kontroversi RKUHP itu sebetulnya nggak hanya di pasal, tapi permasalahan mekanisme pembentukannya. Dari awal pembentukan, kalau seandainya ini adalah hukum warisan dari Eropa waktu penjajah Belanda sampai sekarang, dan akhirnya mencoba untuk 15 kali direvisi tapi belum sampai ke titik di mana ini udah Indonesia banget lah. Pasal yang bermasalah pada saat ini 353 sama 354. Kalau nggak salah tuh pasal 353, 354 ya. Yang paling bermasalah sih, yang paling sering dibahas masalah tentang ini ya, tentang apa namanya, pasal karet tentang penghinaan presiden gitu atau kepala negara. Gue nggak terlalu ingat sih Bang, tapi paling gue taunya yang kata kalau misalnya kita menyelesaikan nama pemerintah mungkin kita dipidana 2-3 tahunan. Sebenarnya kalau pendapat gua soal ini sebenarnya gini ya, kalau RKUHP itu satu membungkam banget demokrasi yang ada sama hak kebebasan berpendapat gitu loh di negara yang sangat demokrasi ini gitu. Ditambah lagi kan ya banyak banget mahasiswa yang harusnya bisa vokal untuk ini gitu. Ditambah lagi nggak ada sosialisasi yang dikasih tahu ke teman-teman mahasiswa juga, ke rakyat juga nggak ada kan soal RKUHP ini. Makanya sangat riskan gitu kalau misalnya tiba-tiba mau disahkan gitu misalnya, tapi kita nggak tahu draft isinya apa aja. Sedangkan ya sekelas pejabat-pejabat negara pun nggak apa-apa gitu kalau emang dikritik sebenarnya, asal tidak menimbulkan sara segala macam. Atau juga ada kaitannya dengan undang-undang ITE juga yang masih belum jelas gitu kan, yang sebenarnya hanya itu aja cukup gitu tanpa harus adanya RKUHP yang bener-bener menurut gue masih belum jelas aja gitu tanggapannya kayak gimana untuk ke teman-teman mahasiswa sama ke rakyat gitu. Tentang pasal-pasal yang bermasalah ya, kayak kita sebagai masyarakat juga sebenarnya punya banyak suara gitu untuk bisa dibilang kayak menyuarakan aspirasi yang kita pengen itu biar supaya didengar. Cuman dengan ada pasal kayak gini jadi susah untuk bersuara, entah dari sosial media ataupun secara langsung nantinya kayak gitu sih. Pendapat gue ya, kayak di pasal-pasal ini yang sampai sekarang di tahun 2022 ini mau disahin ini RUU KUHP,
di mana pasal ini tuh bermasalah karena jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai rakyat Indonesia, sebagai apapun itu ya pandangan kita di mata pemerintah ya kita sebagai masyarakat kita itu jadi susah untuk menyampaikan aspirasi gitu ya, wadah untuk kita menyampaikan aspirasi apapun itu untuk bisa disampaikan kepada pihak yang lebih berwenang di atas kita itu menjadi semakin sulit dan diperkeruh. Jadi menurut gue ini bermasalah banget sih. Ya kalau pendapat sih kurang tahu juga ya Mas. Ya maksudnya kita sebagai masyarakat juga alangkah baiknya kan bisa mengkritik pemerintahan juga. Jadi atau gimana pun itu kebebasan dalam berbicara lah. Iya, pendapat saya terkait permasalahan beberapa pasal kan rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu kan emang terkhusus untuk mengontrol permasalahan masyarakat di Indonesia kan, terkhusus untuk beberapa pelanggaran yang memang harus ditindaklanjuti. Tapi bagaimana kita bisa melihat secara objektif sebagai masyarakat Indonesia, sedangkan hukum kita saja itu masih berlandaskan dengan apa yang sudah penjajah kita lakukan kepada kita gitu terkait permasalahan walaupun sudah direvisi sebanyak 15 kali. Dan ngomongin permasalahan kebebasan berpendapat itu udah hak dan itu sudah diatur dalam konstitusi bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 dan sekarang kenapa dibatasi untuk permasalahan mengkritisi beberapa pejabat terkhusus untuk Pak Presiden. Sebenarnya bermasalahnya itu kalau menurut gue itu tingkat dari semana orang itu bisa dikatakan menghina gitu loh. Jadi harus dideskripsikan secara jelas gitu. Mana yang menghina, mana yang kritik, takutnya bisa disalahgunakan untuk kayak pasal-pasal karet. Karena yang kita udah tahu aja undang-undang ITE aja tuh udah meresahkan banyak masyarakat gitu tentang yang undang-undang ITE digunakan sebagai pasal-pasal karet gitu. Kalau nggak mau ngebuka sebenarnya karena celahnya kalau mereka sosialisasi itu ke rakyat dan meminta pendapat rakyat pasti akan ada kontradiksi dong otomatis, karena balik lagi di saat mereka sudah menjabat dan mereka naik otomatis mereka tidak mau adanya oposisi dari pihak masyarakat, pihak mahasiswa dan juga teman-teman dari ya mungkin buruh atau yang lain di saat mereka ingin mengkritik gitu. Tandanya sebenarnya mau main safe aja sih, mau main aman biar mereka menjabat dengan tenang dan gak ada oposisi dari kanan kiri. Sebenarnya itu aja kenapa mereka gak mau buka. Panik kali ya. Kalau dari yang gue lihat sih panik kayaknya karena terakhir draft itu dibuka dan kita tahu gitu tahun 2019 ada gerakan besar reformasi di korupsi dan kemarin juga teman-teman dari Aliansi BEM pun sudah banyak yang menyuarakan kembali saat ada wacana ada undang-undang ini sedang ditinjau kembali. Nah ini jadi suatu hal yang polemik sih, kenapa mereka nggak mau buka ya mungkin karena mereka panik. Itu aja sih alasannya. Mungkin takut banyaknya pro kontra yang masih kelabu sampai sekarang. Wah, gue kurang tahu deh kalau untuk soal itu. Kalau untuk nggak ada yang mau buka gitu ya masalah DPR, mungkin untuk jelasnya kurang tahu juga ya. Tapi mungkin ya pasti ada suatu hal yang direncanakan atau yang nggak boleh sampai publik nanti tahu lah mungkin. Wah kurang tahu sih itu Bang. Kalau harapannya sebenarnya sebelum dia disahkan sebenarnya harus ada sosialisasi dulu sebenarnya ke masyarakat. Ada poin-poin diksional kata yang harus mungkin diubah atau enggak. Jadi jatuhnya kan ada pasal perundang-undangan absolutnya lah intinya. Utama pasal itu apa aja, diksional per ayatnya apa aja. Seharusnya dari tiap ayat itu diksionalnya diperbaharui dalam lebih konkret lagi. Misalnya mungkin boleh mengkritisi asal tidak dalam unsur sara dan segala macam. Mungkin itu udah ada ya, karena kan terakhir 15 draft itu yang baru gue nggak tahu apa isinya karena nggak disosialisasi ke publik. Tapi kalau bisa ya kalau memang kita boleh mengkritik atas dasar yang sesuai dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu loh, nggak sara, nggak ngata-ngatain gitu. Menurut gue santai-santai aja gitu loh. Hak kita sebagai warga negara kan juga harus bisa mengkritik kalau memang pejabatnya salah gitu. Nggak masalah, asal kita juga yang sara terus juga ngomong kotor dan segala macam gitu lah. Itu berarti kan masuk ke ujaran kebencian. Itu pasti salah kalau itu. Intinya kayak gitu aja. Kalau bisa dilihatlah masyarakatnya. Mereka naik karena masyarakat. Kalau mereka udah di atas ya mereka harus ingat masyarakat boleh mengkritik mereka kalau mereka salah. Paling gitu aja.
So far kalau seandainya RKUHP itu mau disahkan, terlepas dari polemik ini warisan dari Belanda atau segala macam, kita masih punya referensi beberapa hukum yang ada di Indonesia. Kita kaya akan beberapa budaya dan beberapa adat istiadat yang mungkin sudah mengatur permasalahan hukum-hukum yang ada di Indonesia dan dilebur menjadi RKUHP. Nah, kalau seandainya RKUHP memang mau disahkan dan mau dikejar untuk pengesahannya, transparansi dari DPR sih untuk permasalahan RKUHP ini supaya ada pembahasan tindak lanjut dan tidak ada lagi skeptis antara masyarakat, mahasiswa ataupun elemen-elemen masyarakat kepada DPR. Harapannya ya semoga bisa lebih baik kayak ke depannya, cuman jangan sampai yang kayak saat ini sih. Mungkin kayak kalau sekarang ini menurut gua terlalu bisa dibilang terlalu berlebihan juga, karena kita juga punya mulut untuk bersuara untuk ke depannya nanti. Kalau misalkan kita ingin bersuara tentang apapun itu susah juga nanti kalau misalkan undang-undang dan pasal ini disahkan juga kayak gitu sih. Jika emang disahkan, semoga RUKHP-nya benar-benar pasal-pasal yang tadi bermasalah, yang kayak 353, 354, terutama yang menyinggung tentang bagaimana penyampaian aspirasi kita gitu sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat Indonesia, itu bisa dipermudah lagi. Kalau bisa direvisi lagi, jangan sampai memberatkan kitanya juga sebagai masyarakat, karena nggak bakal ada titik rampung kalau misalnya masyarakat nggak dibebasin untuk bisa ngasih aspirasi. Ya semoga aja kalau emang disahkan dibenarkan lagi, direvisi lagi, mungkin kita kan sebagai masyarakat harus bisa speak up lah agar pemerintahan juga bisa dikritik biar lebih baik lagi gitu Indonesia gitu ya kan. Gitu aja sih paling Bang. Ya, terima kasih banyak ya Mas. Ya. Nah terakhir, apa sih harapan Anda mengenai RUU KUHP ini jika disahkan? Harapannya ya sebelum disahkan ya udah pasti harus jelas gitu, dibuka rancangannya selebar-lebarnya untuk masyarakat, biar masyarakat pun tahu gitu apa isi dari RKUHP, karena kan RKUHP kan bener-bener kitab utamanya tentang hukum pidana gitu yang harus kita tahu, dan masyarakat kan nanti yang bakal ngejalanin itu gitu, jadi harus lebih terbuka kayak gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.